Persenjataan penyelamat ekonomi Beijing habis. Reuters, para pengambil keputusan terjebak dalam kepompongnya sendiri. Sidang dua sesi nasional China dijadwalkan pada bulan Maret, dan terdapat antisipasi kuat mengenai kebijakan revitalisasi ekonomi yang akan diumumkan oleh pemerintah. Menurut analisis Reuters, di tengah perlambatan ekonomi China baru-baru ini, yang diperburuk oleh deflasi dan pasar saham yang mencapai titik terendah dalam 5 tahun, para pengamat membandingkannya dengan kekacauan pasar pada tahun 2015, yang mendorong tindakan dari Beijing. Namun Hu Dong, ekonom senior di Commerzbank, menyatakan bahwa situasi saat ini jauh lebih rumit. Pada tahun 2015, Beijing mengatasi krisis ekonomi dengan mendevaluasi yuan, memperketat kontrol modal untuk mencegah arus keluar modal, menyuntikkan sumber daya ke real estate dan infrastruktur, dan memotong suku bunga lebih dari 1 poin persentase. Namun, alat-alat kebijakan tersebut kini sudah habis, terdistorsi, atau rusak, sehingga membuat Beijing mempunyai pilihan yang terbatas. Sejak tahun 2021, pasar properti China telah mengalami penurunan tajam karena para pengembang bergulat dengan gagal bayar setelah bertahun-tahun mengalami leverage yang berlebihan dan investasi buruk. Ditambah dengan tingginya tingkat utang pemerintah daerah, mempertahankan belanja infrastruktur menjadi sebuah tantangan tersendiri. Pelonggaran moneter lebih lanjut untuk menyelaraskan suku bunga China dengan negara-negara besar lainnya dapat memicu aksi jual aset-aset dalam mata uang yuan. Selain itu, pasca penurunan suku bunga, aliran masuk kredit murah ke industri-industri China yang kelebihan kapasitas dapat memperburuk tekanan deflasi. Logan Wright, mitra di Rhodium Group, berpendapat bahwa Kongres Rakyat Nasional kemungkinan tidak akan menerapkan kebijakan bazooka, sebagian karena China tidak memiliki pilihan yang layak melalui jalur tradisional untuk mempertahankan pertumbuhan. Istilah kebijakan bazooka mengacu pada istilah metaforis yang digunakan untuk menggambarkan tindakan kebijakan ekstrim atau tegas yang diambil oleh pemerintah atau bank sentral untuk mengatasi tantangan atau krisis ekonomi yang signifikan. Harapan pasar adalah agar Beijing merancang strategi jangka panjang yang jelas untuk merombak industri real estate, merestrukturisasi utang daerah, dan melakukan transisi ke model pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. Hal ini berarti mengurangi ketergantungan pada investasi berlebihan yang didorong oleh hutang dan meningkatkan ketergantungan pada konsumsi rumah tangga. Para analis memperingatkan bahwa tanpa kebijakan baru yang mengalihkan sumber daya dari investasi infrastruktur dan manufaktur ke konsumsi rumah tangga, menetapkan tujuan yang sama dengan tahun lalu malah dapat melemahkan kepercayaan, bukannya meningkatkannya. Para analis memperingatkan bahwa tanpa kebijakan baru yang mengalihkan sumber daya dari investasi infrastruktur dan manufaktur ke konsumsi rumah tangga, menetapkan tujuan yang sama dengan tahun lalu malah dapat melemahkan kepercayaan, bukannya meningkatkannya. Fathom Consulting, konsultan terkemuka dunia yang berspesialisasi dalam perekonomian global, memperkirakan bahwa setiap 10 yuan yang diinvestasikan dalam perekonomian China kini hanya menghasilkan output 0,2 yuan, turun dari 2,1 yuan pada tahun 2002. Dari sisi permintaan, kepercayaan konsumen telah mencapai titik terendah dalam sejarah selama setahun setelah China mencabut lockdown akibat COVID-19. Yo Pisel, analis ekonomi di Trivium China, menegaskan bahwa investor dan dunia usaha kurang percaya terhadap China, namun permasalahan utamanya adalah kepercayaan konsumen. Solusi paling efektif terletak pada reformasi, yang memberikan lebih banyak uang ke kantong konsumen. Namun, Xi Jinping telah menyatakan keengganannya terhadap bantuan tunai atau ketentuan jaminan sosial besar, sehingga hal ini mustahil untuk dilakukan. Beberapa analis berpendapat bahwa Beijing, karena takut akan terganggunya status quo, tampaknya memprioritaskan stabilitas sosial dan keamanan rezim dibandingkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Derek Scissors, pakar ekonomi China di American Enterprise Institute, menyatakan bahwa perubahan besar saat ini berarti mengakui adanya kesalahan jangka panjang signifikan, dan hal ini tidak mungkin terjadi. Kesulitan China saat ini berasal dari terjebaknya para pengambil keputusan di China.